Halo besi-besi YouTube yang tercinta, selamat datang kembali di vlognya Madam Marada Manik. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia di hari ini. Oke, di hari yang cerah ini dengan background monstera saya yang hijau dan subur ini, saya akan membahas tema culture shock. Tema yang sudah sangat familiar, mungkin banyak di antara kalian yang sudah sering melihat di video-video YouTuber sebelah tentang tema culture shock. But here I am, saya akan menyampaikan pengalaman saya sendiri, cerita saya sendiri di mata saya sebagai orang Indonesia yang tinggal di Jerman sudah 4 tahun. Oke, numero uno yaitu naked alias bugil. Di Jerman ini kita bebas berbugil-bugil ria, tapi ini ada tapinya. Ini kita boleh naked tidak di sembarang tempat ya guys. Ada tempat khusus yang kita boleh naked. Di manakah itu? Tidak di pantai, tidak di danau. No, no, no. Ini di tempat umum yang disebut dengan tempat sauna. Yes, kita semua tahu itu sauna apa gitu. Jadi di tempat sauna ini kita boleh benar-benar naked. Saya pernah ke sana sekali. Di tempat sauna ini nih, di tempat sauna itu ada kayak kamar-kamar atau bilik-bilik gitu ya. Dan di satu ruangan itu, di ruangan sauna itu misalnya diisi ada 5 orang, ada 7 orang gitu ya, tergantung ukurannya. Dan di situ semua campur cewek cowok tua muda. Jadi pertama kali saya punya pengalaman di tempat sauna ini, saya mau pingsan guys gitu ya. Karena ketika saya tiba di ruangan itu saya bingung, saya kaget sekali. Di situ ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada mas-mas, ada tante-tante yang kita semua tidak saling mengenal, tetapi mereka semua tidak berpakaian apa-apa. Sementara saya orang Indonesia yang dari kultur pemalu, tidak terbiasa dengan pemandangan-pemandangan seperti itu. Sementara mereka-mereka itu dengan santainya tidur-tiduran, leye-leye, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol sambil menikmati uap-uap sauna itu ya, dengan bertelanjang ria. Dan kita berada di ruangan itu lebih kurang kayak 30 menitan gitu. Dan selama 30 menit itu saya sangat bingung mau melihat ke arah mana, ke depan, belakang, kiri, kanan, semua pemandangan yang indah, yang luar biasa. Tapi kita diperbolehkan menggunakan handuk. Seperti saya dan suami saya tetap menggunakan handuk dibalut gitu ya. Saya tidak berani untuk naked ria di dalam ruangan itu. Itulah pertama yang bikin saya sangat shock di sini. Ini tempat-tempat sauna ini sangat ramai, apalagi ketika winter gitu ya. Next, oke, yang kedua yaitu sepatu. Yes, sepatu yang biasa kita pakai sehari-hari. Orang-orang Jerman ini biasanya membolehkan kita pakai sepatu di dalam rumahnya. Begitu kita masuk dan tetap menggunakan alas kaki yang kita gunakan. Di satu sisi mungkin ada baiknya kita tidak usah repot-repot buka sepatu, apalagi di waktu winter itu kan dingin sekali ya. Lebih bagus tetap menggunakan sepatu. Tapi di sisi lain, hello, kita dari luar mungkin kita sudah menginjak tai ini, tai itu, tapi tetap menggunakan sepatu di dalam rumah. Begitu juga ketika ada orang yang datang ke rumah saya misalnya gitu ya. Tapi ada di antara mereka yang terlebih dahulu bertanya kepada saya apakah mereka harus buka sepatu atau boleh tetap dipakai. Tapi kadang-kadang saya hanya ingin bertoleransi karena culture di sini sudah biasa. Jadi saya sering membiarkan mereka menggunakan sepatu juga di dalam rumah saya, walaupun dalam hati baru selesai ngepel, baru selesai nyapu gitu ya. But anyway, itu salah satu yang bikin saya kaget juga waktu awal-awal tinggal di sini. Oke, yang ketiga, yang awal-awal bikin saya kaget di sini dan sampai sekarang juga masih kejadian, yaitu ketika kita berbelanja di supermarket. Nah, di bagian kasir ini, si mbak-mbak atau si mas-mas ini yang men-scanning barang-barang belanjaan kita, itu mereka geraknya super duper cepat kayak kilat gitu ya. Gerakan dari scanning dari barang satu ke barang yang lain itu mereka itu super luar biasa cepat. Nah, awal-awal saya itu sangat sering keteteran, apalagi ketika kita belanjanya banyak, itu kita sendirian yang masukin ke tas belanjaan kita. Tidak ada servis-servis untuk dibantu masukin ke tas seperti di Indonesia misalnya. Seingat saya, banyak dari supermarket yang di Indonesia yang di kasirnya itu ada 2 orang, satu yang men-scanning, satu yang ngebantu masukin barang belanjaan kita ke plastik. Nah, di sini tidak, kita mengerjainnya semua sendiri.
Dan ditambah lagi mereka sangat cepat, jadi saya sering keteteran itu masukin barang ke tas belanjaan. Belum lagi nervous ketika banyak antrian dan kita super lambat gitu. Untuk kasir yang super cepat ini sebenarnya sudah sangat umum sekali. Jerman dikenal dengan kasirnya yang super cepat. Bahkan banyak sekali video-video YouTube atau di Instagram mengenai joke-joke yang dibikin orang-orang tentang kasir-kasir yang ada di Jerman ini gitu ya. So ya. Dan yang keempat yaitu mall, supermarket, shopping center atau toko-toko itu mereka pada tutup di hari Minggu. Itu awal-awal saya di sini saya sedikit kecewa. Kenapa hari Minggu harus tutup itu semua toko-toko? Kecuali restoran atau kafe atau bar itu mereka masih buka. Karena hari Minggu di sini merupakan kayak hari tenang, hari orang ke gereja, hari orang beristirahat, menghabiskan waktu dengan keluarga. Sementara di Indonesia, hari Minggu itu justru hari kita pergi ke mall, pergi berbelanja, jalan-jalan gitu. Dan juga di hari Minggu ini yang namanya kendaraan yang besar kayak sejenis truk dan teman-temannya atau di sini disebut dengan LKW itu dilarang beroperasi di hari Minggu. Jadi mereka harus stop mungkin di tempat pemberhentian khusus atau di pom bensin gitu ya. Dan mereka harus menginapkan kendaraannya sampai di hari berikutnya di hari Senin mereka baru boleh berkendara lagi. Aneh kan? But anyway, kembali lagi ya, setiap negara, setiap tempat punya aturan sendiri-sendiri. Oke, yang berikutnya poin kelima, sistem penghitungan lantai sebuah gedung, bangunan, rumah, mall, dan teman-temannya. Saya ambil contoh sebuah bangunan mall misalnya, ketika saya bandingkan dengan di Indonesia, misalnya kalau di Indonesia ketika kita memasuki pintu utama mall itu, main entrance-nya, itu kita sudah berada di lantai 1 gitu ya, dan di bawahnya lantai dasar, tempat biasa orang parkir gitu. Correct me if I'm wrong. Nah, begitu kita naik ke lantai atas menggunakan tangga atau eskalator, itu kita sudah tiba di lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Tetapi di sini beda guys. Di sini ketika kita masuk ke pintu utama itu kita masih berada di lantai dasar gitu ya. Atau di sini disebut dengan Erdgeschoss. Atau mungkin istilah lainnya ground floor atau lantai yang setara dengan bumi, itu kita sebut dengan Erdgeschoss atau lantai dasar, dan di bawahnya itu tetap disebut dengan basement. Nah, begitu kita naik satu lantai ke atas, itu baru kita sebut di sini dengan lantai 1, dan berikutnya lagi lantai 2, 3 dan seterusnya. Jadi awal-awal di sini ketika saya masuk sebuah gedung atau cari alamat gitu, saya sering bingung, saya sering nyasar, saya pikir saya sudah berada di lantai yang benar, lantai 1 let's say, tetapi ternyata itu saya masih di lantai dasar, lantai 1 naik lagi ke atas gitu. Tapi saya tidak tahu apa sistem penghitungan lantai di Jerman ini apakah sama di negara-negara Eropa lainnya. Tapi yang saya tahu beda sekali dengan di Indonesia, ya kan? Dan yang keenam yaitu German love rules. Negara Jerman ini terkenal sekali dengan negara yang super banyak aturan. Saya tidak bisa menyebutkan aturan apa aja satu-satu, tapi memang dikenal dengan Jerman super banyak aturan, bahkan kadang peraturan-peraturan yang sangat sederhana sekali, tapi amazingnya orang-orang di sini pada taat aturan semua, mereka takut dengan aturan itu. Dan of course dimanapun kita berada, dimanapun ada aturan pasti ada manusia-manusia yang melanggar aturan, di sini juga ada. Tetapi di sini sanksi yang diberikan juga bekerja dengan baik dan benar. Jadi kalau kita sudah berani melanggar aturan, kita juga harus sudah siap menerima risiko dan menerima sanksi dari aturan yang kita langgar tadi gitu. Oke, yang berikutnya poin nomor 7, air putih. Air putih di sini ini bersoda atau yang disebut dengan sparkling water, dan saya tidak suka, mungkin juga karena tidak terbiasa. Jadi pada umumnya kalau kita ke restoran atau kita bertamu ke rumah orang, pasti mereka terlebih dahulu akan menyediakan air putih yang bersoda ini. Jadi kalau kita tidak suka, biasanya kita harus extra request ke mereka apakah mereka punya air putih yang normal atau yang biasa.
Tapi biasanya kalau mereka tidak punya pun, saya biasanya lebih memilih untuk minum langsung dari tap water, itu yang air keran, karena air keran di sini tuh bisa langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu begitu. Jadi itu juga salah satu culture shock saya awal-awal tinggal di sini gitu. Dan yang terakhir yaitu pembuangan sampah. Di video saya sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang sampah. Di sini membuang sampah itu banyak sekali aturannya. Sampah plastik, sampah botol, sampah kertas, sampah bio, semua itu terpisah. Bahkan ada lagi tempat pembuangan khusus untuk baterai. Baterai, Jadi di sini kita tidak boleh sembarangan buang baterai bekas gitu ke tempat tong sampah. Di situ ada lagi tempat khusus di mana hanya boleh membuang baterai. Dan itu juga merupakan salah satu yang bikin saya amazed tinggal di sini, dan mereka benar-benar take it seriously dalam masalah urusan sampah yang benar-benar patut diacungin jempol. Alright guys, jadi itu beberapa culture shock yang saya alami selama tinggal di Jerman. Mungkin di antara kalian ada juga yang pernah mengalami culture shock di negara tertentu. Kalian boleh bagi pengalaman kalian di kolom komentar, karena saya juga ingin tahu. Last but not least, let us respect each other. It's just a fun video, hanya sekedar informasi tentang pengalaman, tentang perbedaan culture di Indonesia dengan yang di sini. Tidak bermaksud membedakan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Dan buat kalian yang belum subscribe, please klik tombol subscribe, like dan komen videonya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.